Mustaqimah Juliandari NIM 200231100232. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dalam pandangan ekonomi klasik. Pertama, kita akan membahas tentang biografi tokoh, yakni Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Haran 22 Januari 1263 atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Nama lengkapnya Taqi al-Din Ahmad bin Abdul Halim. Ayahnya bernama Abdul Halim. Ibnu Taimiyah wafat pada 22 Dzulqa'dah 728. Di Damaskus, ia belajar banyak pada guru dan memperoleh berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu hitung, ilmu tulis-menulis Arab, nahwu, dan usul fikih. Karya-karya beliau adalah Kitab Al-Rawd, Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah, Najmu Al-Fatawa, Bayan Muwafaqat, Sahih Al-Ma'qul, Sari Al-Manqul. Dasar pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadi kelangkaan ketimbangan pada saat melimpahnya persediaan. Harga sebuah barang beragam tertentu pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barang hanya sedikit. Mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari output maupun input. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah, harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output ataupun input. Ada pula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit barang tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Philosophy of Economics. Pertama, rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rasional ekonomik, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika bertumpu pada kepentingan diri sendiri, yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan di dunia tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islamik atau Islamic Economic Man. Islamic Economic Man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Kedua, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Ketiga, Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju masalah, karena need lebih bisa diukur daripada want. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa masalah dan bukan mudarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Keempat, orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian, justru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah.
Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara keluk. Dalam dunia ekonomi konvensional tidak memiliki bentuk yang tunggal. Ia memiliki ragam yang tidak selalu sama di antara negara-negara yang menerapkannya, dan seringkali berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, ada banyak ragam pendapat dari para pemikir. Kedua, definisi konvensional selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi, dan modifikasi ini telah berlangsung berabad-abad. Dengan demikian, pengertian konvensional sebagaimana dimaksud dalam pemikiran para ahli mungkin tidak lagi dijumpai secara murni. Basic value of economic. Dalam konsep Islam, perilaku manusia landasan syariah. Selain itu juga mempertimbangkan kecenderungan dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam, keduanya berinteraksi secara harmonis sehingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan fondasi nilai-nilai ilahiyah. Di lain pihak, ekonomi konvensional mendefinisikan dirinya sebagai segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi ini terdapat dua makna penting. Pertama, definisi ini menunjukkan perilaku manusia tersebut terfokus sebagai perilaku yang bersifat individual. Kedua, bahwa tingkah laku manusia itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi pada hakikatnya untuk memuaskan keinginan yang memang tak terbatas. Definisi ekonomi konvensional ini berkembang dari pemahaman motif ekonomi yang dijelaskan oleh pemikir ekonomi kapitalis. Francis Isidro Edgard merupakan tokoh sentral yang mengemukakan motif self-interest dari perilaku ekonomi manusia dalam pertemuan intelektual mengenai motif perilaku ekonomi di kalangan pakar ekonomi konvensional. Sesungguhnya telah diakui bahwa moralitas dan nilai agama memiliki andil dalam perilaku ekonomi manusia. Namun Edward memiliki alasan kuat bahwa hanya egoismelah yang menjadi landasan nilai yang sangat konsisten bagi perilaku manusia. Landasan nilai egoisme ini menurut Amartya Sen kemudian menjadi motif ekonomi yang menggunakan pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini diyakini menunjukkan konsistensi internal dari seorang individu atau berperilaku. Berdasarkan landasan inilah kemudian secara substansi ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan. Ada perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari pondasi dasar yang telah dijelaskan di atas. Pertama adalah sumber landasan nilai yang muncul. Siddiqui 16 menguatkan bahwa sumber utama dari perilaku dan infrastruktur ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Instrumental economic system. Instrumen-instrumen pokok dari kebijakan moneter dalam teori konvensional antara lain: 1. Kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan membeli atau menjual surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambah suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi. Dan sebaliknya, bila akan menurunkan jumlah uang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi. Kedua, penentuan cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank, yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menciptakan uang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang ketiga, penentuan discount rate. Bank sentral merupakan sumber dana bagi bank-bank untuk umum atau komersial dan sebagai sumber dana yang terakhir atau the last lender resort. Bank komersional dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga sedikit di bawah tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Discount rate yang bank sentral kenakan terhadap pinjaman ke bank komersional mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial tersebut dan keinginan meminjam dari bank sentral. Ketika discount rate relatif rendah terhadap tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan mempunyai kecenderungan untuk meminjam dari bank sentral. Yang keempat, moral situation atau kebijakan sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank. Dalam ekonomi Islam tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas untuk
bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Lebih lanjut, menurut Capra, mekanisme instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu yang pertama, satu, target pertumbuhan M dan MO. Setiap tahun Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang atau M sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan MO atau high powered money atau uang dalam sirkulasi dan deposito pada Bank Sentral. Bank Sentral harus mengawasi secara ketat pertumbuhan MO yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial, dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan sasaran dalam perekonomian Islam. MO yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk mudharabah harus digunakan oleh Bank Sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atas unjuk uang giral. Dalam jumlah tertentu, demand deposit bank-bank komersial harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Yang ketiga, ada cadangan wajib resmi atau statutory reserve requirement. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory reserve requirement membantu memberikan jaminan atas deposit sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, Bank Sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank. Yang keempat, ada pembatasan kredit atau credit ceilings. Kebijakan menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa menciptakan kredit sesuai dengan target moneter dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. Yang kelima, ada alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang harus ditanggung bank. Dan yang terakhir, ada teknik lain. Teknik lain atau teknik kualitatif dan kuantitatif di atas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan, termasuk diantaranya moral situation atau himbauan moral. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dalam ekonomi klasik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.